Hai kawan-kawan, kali ini Audio Novels akan membawakan sebuah novel yang berjudul Kisah George Han dan Amelia Su yang menceritakan sepasang kekasih. Berikut kisah mereka. Selamat mendengarkan guys. Bab 1. Tuan muda, Anda harus kembali bersama kami. Keluarga Han sekarang membutuhkan Anda untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Ayahmu sakit parah dan kakakmu tidak ada di sana. Sekarang hanya Anda yang dapat mendukung keluarga Han. Nenekmu berkata, biarkan kami membawamu kembali. Di West Street, Basin City, George Han membawa kotak hadiah dan mengenakan pakaian yang dibeli dari warung pinggir jalan, dengan ekspresi acuh tak acuh. Saya tidak pernah bisa berbicara dengan cerdas sejak saya masih kecil, dan saya tidak bisa menyenangkan dia. Kakak laki-laki saya sangat dicintai. Dan nenek saya takut saya akan mengambil posisi pewaris saudara laki-laki saya dan mengeluarkan saya dari keluarga Han. Saya telah berada di keluarga Su selama 3 tahun, dan saya mengalami penghinaan. Kapan keluarga Han merawat beberapa kata? Dialah yang memaksaku meninggalkan keluarga Han, dan sekarang dia ingin aku kembali dalam satu kalimat, ketika aku menjadi seekor anjing. Saya hanya ingin menjadi penghuni liar dengan damai, dan tidak ada yang mengganggu saya. George Han mengambil langkah besar dan pergi, meninggalkan sekelompok orang yang saling menatap. Keluarga Su, keluarga kelas 2 di Basin City, 3 tahun lalu, George Han malu seperti anjing. Ayah keluarga Su lah yang secara pribadi merujuk pada kontrak pernikahan. Saat itu, sebuah pernikahan mengejutkan seluruh Basin City, tetapi penyebab sensasi itu adalah Amelia Su menikahi orang yang tidak dikenal. Limbah direduksi menjadi lelucon untuk seluruh Cloud City. Identitas sebenarnya dari George Han hanya diketahui oleh ayah keluarga Su. Namun 2 bulan setelah pernikahan, ayah keluarga Su tersebut meninggal dunia karena sakit. Sejak itu, tidak ada yang tahu identitas George Han. Dan dia juga menjadi menantu yang tidak berguna. Identitas. Dalam 3 tahun terakhir, George Han telah diejek dan diperlakukan dengan dingin. Namun, dibandingkan dengan diusir dari keluarga Han, yang terakhir bahkan lebih mengerikan. Dia telah menyadarinya, dan sudah menjadi kebiasaan untuk disodok di tulang belakang untuk waktu yang lama. Hari ini adalah hari ulang tahun nenek keluarga Su. George Han telah dengan hati-hati memilih hadiah yang tidak bernilai tinggi dan ditakdirkan untuk ditertawakan. Tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dan hanya itu yang bisa dia lakukan. Adapun kejadian yang terjadi barusan, George Han merasa tenang bahkan ingin tertawa. Saudaranya adalah orang yang pintar berbicara. Meskipun dia bisa menyenangkan neneknya, dia sombong dan mendominasi, dan hidupnya kacau. Cepat atau lambat, kecelakaan bisa terjadi. Mungkin, ini adalah hari untuk menghancurkan keluarga Han. Tapi apa hubungannya dengan saya? Aku hanya menantu dari pintu ke pintu yang ditolak oleh keluarga Su. Kembali di Sus Villa, sosok cantik berdiri di depan pintu, cemas. Amelia Su, wanita yang sangat cantik, dan istri tanpa nama George Han, juga cukup baik sehingga pernikahan 3 tahun lalu menjadi lelucon. George Han membuat 2 langkah dalam 3 langkah, berlari ke Amelia Su, dan berkata, Amelia, siapa yang kamu tunggu? Amelia Su melirik George Han dengan bosan, dan berkata, apakah kamu siap untuk hadiah untuk nenek? George Han mengangkat kotak hadiah di tangannya dan berkata, sudah siap. Saya butuh banyak pemikiran untuk mendapatkannya. Amelia Su bahkan tidak melihatnya. 3 tahun lalu, dia tidak tahu apa yang terjadi dengan kakeknya. Dia harus menikahi George Han dan George Han sebagai menantu. Yang membuat Amelia Su semakin bingung adalah sebelum kematiannya, kakek masih memegangi tangannya dan memperingatkannya untuk tidak meremehkan George Han. Selama 3 tahun, Amelia Su tidak bisa memahami sampah apa yang layak mendapat perhatian khusus kakek. Jika bukan karena reputasi keluarga Su, dia pasti ingin menceraikan George Han. Tunggu nanti. Jangan bicara omong kosong.
Semua kerabatmu akan ada di sana hari ini, dan kamu pasti akan diejek olehmu. Anda menanggungnya dengan saya. Saya tidak ingin kehilangan muka karena Anda. Amelia Su mengingatkan. George Han tersenyum dan mengangguk, tampak acuh tak acuh. Melihat ekspresi George Han, Amelia Su tidak sabar untuk membunuhnya. Dia tidak memiliki latar belakang dan sedikit kemampuan nyata, tetapi dia telah berada di rumah selama 3 tahun. Dia tidak pernah melakukan apapun kecuali menyapu lantai, mencuci pakaian dan memasak. George Han bukannya tidak puas dengan sikap Amelia Su, karena keduanya menikah tanpa dasar emosi apapun, dan sia-sia saja jika menikah dengannya. Sungguh hal yang sangat tidak adil bagi Amelia Su, sehingga dia bisa memahami Amelia Su. Keduanya berjalan ke ruang tamu, dan hampir semua kerabat keluarga Su ada di sana. Amelia, kamu di sini. Hari ini, ulang tahun nenek, kenapa kamu terlambat? Bukankah itu akan menyiapkan kejutan untuk nenek? Kerabat menyambut hangat Amelia Su, sama sekali mengabaikan keberadaan George Han. George Han, yang terbiasa menjadi papan latar, tidak peduli. Lebih baik diabaikan agar tidak ada yang menganggapnya sebagai lelucon. Namun, selalu ada orang yang tidak puas dengannya. Sepupu Amelia Su, Harry Su, setiap kali dia bertemu, dia pasti akan mempersulit George Han, dan dia akan membuat George Han tidak berharga. Bahkan nama ditinggalkannya George Han di Basin City dipromosikan oleh Harry Su, dan dia sering mengatakan hal-hal buruk tentang George Han di luar. George Han, apa yang kamu pegang di tangan ini? Bukankah ini hadiah untuk nenek? Harry Su memandang George Han sambil tersenyum. Benda sebesar itu dibungkus dengan kertas kado. Itu murah. Iya. George Han mengakuinya secara terbuka. Harry Su mencibir dan berkata, benda apa ini? Bukankah akan dibeli dari warung pinggir jalan? George Han menggelengkan kepalanya dan berkata, saya membelinya dari toko souvenir. Meski tulus, ucapannya menimbulkan gelak tawa. Ekspresi Amelia Su membeku. Dia tidak menyangka bahwa dia akan malu pada George Han saat dia tiba di rumah. Tapi biasanya saat ini, Amelia Su tidak berbicara. Dia memperlakukan dirinya dan George Han sebagai anggota keluarga. Dia tidak peduli bagaimana George Han merasa malu, selama dia tidak membicarakan topik tersebut. Apakah kamu di sini untuk melucu? Nenek merayakan ulang tahunnya yang ke-80 hari ini. Apakah Anda begitu ceroboh dalam menyiapkan hadiah? Harry Su berjalan ke meja kopi di ruang tamu. Ada berbagai macam hadiah mahal di atasnya. Dibandingkan dengan kotak hadiah George Han, ini hanyalah perbedaan. Lihat apa yang kuberikan pada nenek, puer yang sudah tua. Tahukah kau berapa harga teh kue ini? 880.000 yuan. Harry Su berkata dengan bangga. Haha, bagus sekali. George Han melirik Amelia Su. Amelia Su telah memperingatkannya sebelumnya, dan berbicara lebih sedikit. Jadi dia juga menjawab seperti emas. Harry Su menegaskan bahwa dia ingin menunjukkan keunggulannya di depan George Han dengan hadiahnya. Dan melanjutkan, sampah dari kue dan teh ini lebih mahal daripada hadiahmu. Katamu ya, sampah. George Han tersenyum tanpa berbicara, dan seluruh ruang tamu dipenuhi dengan cibiran. Meskipun Amelia Su memutuskan untuk tidak ikut serta dalam urusan George Han, pada analisis terakhir, George Han tetaplah suaminya, dan menikah dengan sertifikat, bahkan jika dia tidak pernah membiarkan George Han menyentuhnya di masa lalu. 3 tahun, tidak ada suami dan istri sejati. Tetapi George Han merasa malu di depan begitu banyak kerabat, dan dia tidak bisa melewatinya. Harry Su, hampir selesai. Itu urusan Anda jika Anda punya uang. Tidak peduli seberapa mahal untuk memberikannya. Anda tidak perlu memamerkannya. Amelia Su berkata dengan ekspresi tidak senang. George Han memandang Amelia Su dengan heran. Ini adalah pertama kalinya Amelia Su membantunya dalam 3 tahun. Pamer. Amelia, apa yang kamu katakan salah?
Apa aku harus pamer di depan tempat sampah? Saya hanya berpikir dia tidak menghargai ulang tahun nenek. Dan Anda, dia bodoh dan tidak punya uang untuk memberi hadiah. Saya tidak tahu bagaimana membantu. Pokoknya sampah ini juga untuk nasi empuk. Atau karena kamu tidak memperhatikan ulang tahun nenek. Harry Su mencibir. Kamu. Wajah Amelia Su memerah. Status keluarganya paling rendah di keluarga Su. Dan juga kondisi kehidupan yang paling buruk. Dia benar-benar tidak bisa mendapatkan ratusan ribu hadiah. Pada saat ini, George Han tiba-tiba berdiri, berjalan ke arah Harry Su, dan mengendus puer. Apa yang kamu lakukan? Ini hadiah untuk nenek. Bisakah kamu menciumnya? Harry Su berkata dengan marah. George Han mengerutkan kening dan berkata, puer lebih tua dan harum. Karena alasan inilah semakin lama puer ada di pasaran, semakin mahal harganya. Karena itu, banyak vendor akan menggunakan vintage untuk sengaja menaikkan harga. Puer juga dibagi menjadi teh mentah dan teh matang. Teh di tangan Anda sebagian besar berwarna hijau dan hijau tua, yang dapat dianggap sebagai teh mentah. Teh mentah memiliki rasa teh yang dimasak tak tertandingi, tetapi teh mentah yang baru dibuat memiliki kafein teh, yang berbahaya bagi perut manusia. Ini sangat menjengkelkan dan membutuhkan waktu penuaan yang lama. Semakin lama periode penuaan, semakin rendah kandungannya. Tapi kue teh ada di tangan Anda, karena sengaja usang, masa penuaan jauh dari cukup. Setelah minum, pasti akan membahayakan tubuh. Aku ini sampah, tapi kamu jelek, dan kamu bahkan membahayakan kesehatan nenek. Bukankah itu lebih buruk dariku? George Han membuat suara nyaring, menunjuk ke arah Harry Su, dan seluruh villa keluarga Su terdiam. Bab 2. Dasar sialan. Nenek sudah berhenti minum teh selama 2 tahun terakhir. Bagaimana aku bisa menyakitinya? Harry Su berkata dengan ekspresi panik, ingin menjelaskan. Tetapi itu membuat orang berpikir bahwa dia memiliki hantu di dalam hatinya. Oh, ternyata seperti ini. George Han mengangguk dan berkata dengan kesadaran yang tiba-tiba, jadi kamu tahu bahwa nenek tidak minum teh. Jadi kamu menipu orang tuanya dengan buruk, 880.000, dan memasukkanmu ke dalam kantongmu sendiri. Mata Harry Su tidak menentu, dengan hati nurani yang bersalah, karena George Han telah mengatakan segalanya. Dia benar-benar jelek dan ingin mendapatkan wajah untuk keluarganya. Apalagi neneknya tidak minum teh sekarang, yang pasti mustahil baginya menemukan hal ini. Tanpa diduga, saya ingin pamer di depan George Han dan membiarkan kerabat melihat lelucon George Han, tetapi George Han mengungkap kebohongannya. Apa yang kau katakan sampah itu seperti mengarang cerita, apa kau tahu teh? Harry Su berkata dengan sangat tenang. Kerabat yang masih curiga pada Harry Su sekarang menyadari bahwa mereka hampir dibodohi oleh George Han setelah mendengar kalimat ini. Bagaimana dia, seorang pria yang makan nasi lembut, memahami produk-produk kelas atas ini? George Han, diamlah jika kamu tidak mengerti. Jangan memfitnah Harry. Ya, jangan lihat Anda ini. Orang profesional seperti apa Anda? Dapatkah Anda membedakan apa yang baik dan buruk? Anda hanya bisa membedakan antara garam dan MSG. Bagaimanapun juga, ini adalah juru masak keluarga. Ada ledakan tawa lagi, terutama yang menusuk telinga. George Han tidak memaafkan dirinya sendiri. Ketika dia berada di keluarga Han, dia bertemu dengan seorang profesional upacara minum teh dan juga seorang kolektor kue teh. Pemahamannya tentang teh tidak sebanding dengan siapapun yang hadir. Tetapi setiap baris lainnya seperti gunung, dan tidak ada gunanya menjelaskan kepada orang-orang ini yang tidak mengerti apa-apa. Apa yang begitu hidup? Pada saat ini, suara lama datang, dan wanita tua dari keluarga Su akhirnya muncul. Sekelompok kerabat bangun satu demi satu dengan sikap hormat. Sejak kematian keluarga Su yang lama, wanita tua dari keluarga Su telah memegang kendali, dan posisinya seperti Cixi.
Masalah keluarga Su harus melalui keputusannya. Kerabat keluarga Su dapat hidup hari ini, dan mereka semua dalam kendali wanita tua keluarga Su. Tangan. Beberapa orang berharap nyonya tua dari keluarga Su akan cepat mati sehingga mereka dapat berbagi kekuatan yang sebenarnya. Tetapi nyonya tua dari keluarga Su itu kuat secara fisik, dan dalam beberapa tahun terakhir ini mungkin tidak dapat memenuhi keinginan orang-orang itu. Nenek, Harry Su memberimu kue puer tua. Kamu bisa lihat apakah itu benar atau tidak. Amelia Su melirik George Han, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sebenarnya mempercayai perkataan George Han. Mungkin dalam hatinya, saya juga berharap bisa mengungkap kebohongan ini. Ketika Harry Su mendengar ini, dia panik. Orang lain tidak tahu keaslian teh ini, tetapi nenek telah minum teh selama beberapa dekade, dan dia pasti tahu. Biarkan dia menceritakan keasliannya. Bukankah itu guillotine? Betulkah? Bawa saya untuk melihat, kata wanita tua keluarga Su. Harry Su tampak tragis, seolah-olah dia akan pergi ke tempat eksekusi, dan menyerahkan kue teh kepada wanita tua itu. Amelia Su ingin mendapatkan pujian untuk George Han, dan dengan cepat berkata, George bisa melihat ini. Wanita tua dari keluarga Su penuh lipatan dan menunjukkan ekspresi tidak senang. Keinginan Harry Su untuk mati sudah sirna, dan orang tuanya juga pucat. Jika ini benar-benar palsu, wanita tua itu tidak akan dengan senang hati mengingatnya, dan mereka akan mendapat bagian di masa depan. Saya khawatir saya akan kehilangan sedikit properti. Amelia Su melirik George Han, berpikir bahwa dia akhirnya melakukan sesuatu untuk keluarganya. Jika nenek memujinya, sikapnya terhadapnya di masa depan bisa menjadi sedikit lebih baik. Tapi apa yang dikatakan ibu tua keluarga Su itu langsung menuangkan baskom berisi air dingin ke Amelia Su. Ini benar. Kenapa kamu memfitnah Harry? Wanita tua itu bertanya langsung pada George Han. George Han tercengang. Jelas ada masalah dengan teh kue ini. Dia tahu bahwa wanita tua itu adalah orang yang sangat paham tentang teh. Bagaimana dia tidak bisa melihatnya? Harry Su juga tercengang. Apakah dia lulus level karena kesalahan? Apakah karena nenek sudah terlalu tua dan matanya yang lama redup? Nenek, lihat lebih dekat, teh ini. George Han masih ingin menjelaskan. Wanita tua itu menyela dengan tajam. Maksudmu aku sudah tua. Mataku tidak bagus. Dan aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya dari yang salah. Saya mengatakan itu benar. Tetapi itu benar. George Han, nenek berkata itu benar. Apa yang kamu bicarakan omong kosong. Bu, jangan marah. George Han adalah orang yang tidak mengerti apa-apa. Berpura-pura menjadi ahli di depanmu. Aku tidak tahu harus berkata apa. George Han, kamu masih belum meminta maaf kepada Harry. George Han memandang wanita tua itu dengan senyum masam di wajahnya. Bukan karena dia tidak melihatnya, tetapi dia tidak ingin mengekspos cucunya. Ya, saya hanya orang luar, sia-sia di mata Anda. Bagaimana bisa menyakiti wajah Harry Su karena saya? Bentak. Tamparan keras terdengar. Amelia Su mengertakkan gigi dan memandang George Han dan berkata, aku seharusnya tidak memiliki harapan untukmu. Ada rasa sakit yang membakar di wajahnya. Dan karena kuku Amelia Su yang panjang, George Han memiliki beberapa bekas darah di wajahnya. George Han tiba-tiba mengepalkan tinjunya, tetapi melihat Amelia Su berlinang air mata, lalu melepaskannya. Bukankah dia hanya karena dirinya sendiri? Apakah ada alasan untuk marah padanya? Dalam 3 tahun terakhir, dia telah mengalami banyak penghinaan dan penghinaan. Jadi mengapa tidak Amelia Su? Itu adalah kesulitan baginya. Tetapi bagi Amelia Su, itu adalah bencana dari surga. Maaf, saya melewatkannya, kata George Han. Amelia Su merasa wajahnya hilang oleh George Han, dan dia ingin menemukan tempat untuk menjahit. Jika dia tidak banyak bicara, keadaan tidak akan sebegitu memalukan. Apa gunanya meminta maaf padaku?
Minta maaf pada Harry, kata Amelia Sue. George Han menarik napas dalam-dalam, berjalan ke arah Harry Sue, menundukkan kepalanya dan berkata, maaf. Harry Sue tersenyum dan berbisik di telinga George Han, apa menurutmu nenek tidak melihatnya? Tapi saya adalah cucu dari orang tuanya, dan Anda hanyalah menantu yang boros. Bahkan jika itu palsu, dia akan melakukannya. Tolong aku. Nada bicara Harry Sue sangat kasar bagi George Han, tetapi wanita tua itu berubah menjadi hitam dan putih dan percaya bahwa kue teh itu asli, dan George Han tidak berdaya. Terjadinya episode ini tidak membuat status George Han di keluarga Sue lebih rendah, karena dia pemborosan di mata semua orang, dan statusnya sudah paling rendah. Hanya saja bagi Amelia Sue, hal ini sangat sulit diterima. Namun bukan karena George Han membuatnya malu. Saat Amelia Sue sudah tenang, dia menemukan sebuah masalah. Keaslian tes sama sekali tidak penting. Yang penting adalah wanita tua itu tidak dapat membantu George Han berbicara, yang berarti meskipun George Han benar-benar melihat tehnya ada masalah, dan tehnya memang palsu, nenek juga akan melindungi Harry Sue. Ketika hampir waktunya makan siang, Amelia Sue menghampiri George Han dan berkata, aku berhutang budi padamu. Kamu bisa menerimanya kapanpun kamu mau. Membayar aku untuk tamparan. George Han tersenyum pahit. Aku tidak ingin berhutang apapun padamu. Kau tahu, kita ditakdirkan untuk bercerai. Ini hanya waktu, kata Amelia Sue. George Han melihat ke belakang Amelia Sue berjalan menuju restoran. Tidak tahu dari mana keberanian itu berasal, dan berkata, apakah Anda ingin saya berubah? Di dunia ini, hanya kamu yang bisa membuatku berubah. Amelia Sue tersenyum dan menoleh. Tersenyum, sangat sedih. Jangan lupa siapa dirimu. Dalam keluarga Sue, Anda tidak akan pernah digunakan kembali. Terlebih lagi, Anda bukanlah orang yang tidak berhasil. Saat makan siang, restoran ini duduk sebagai satu keluarga. Status George Han sebagai menantu secara alami ditetapkan ke meja terkecil, yang juga paling jauh dari nyonya tua dari keluarga Sue, dan orang-orang di meja yang sama dengan George Han semuanya adalah pelayan dan pembersih ruangan. Keluarga Sue. Kerja. Saat makan, seseorang berlari ke restoran dengan panik. Nenek, seseorang datang untuk memberikan hadiah. Orang itu berkata kepada wanita tua dari keluarga Sue. Wanita tua dari keluarga Sue tidak mengundang orang luar pada hari ulang tahunnya, dan ini telah terjadi selama bertahun-tahun. Terlebih lagi, keluarga Sue hanyalah keluarga kelas 2 di Basin City, dan tidak ada yang akan dengan sengaja menyenangkan mereka. Siapa ini? Tanya wanita tua dari keluarga Sue. Katakan ya, saya tidak tahu apa keluarga Han. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya, kata pria itu. Keluarga Han. Satu-satunya orang yang bermarga Han adalah George Han, tetapi kecuali pandangan Amelia Sue pada George Han, yang lain sama sekali tidak mengaitkan nama belakang Han dengan George Han. Bab 3. Mendengarkan daftar hadiah, keluarga Sue saling memandang. Bagaimana ini bisa menjadi hadiah untuk wanita tua dari keluarga Sue? Itu adalah harga pengantin. Hadiah uang tunai, 8,88 juta. Semua orang di keluarga Sue tercengang. Ketika uang kertas 100 yuan ditempatkan di depan mereka, seluruh restoran Sue terdiam. Hanya sedikit nafas yang terdengar. Dengan harga 8,88 juta, untuk keluarga kelas 2 seperti keluarga Sue, hadiah uang semacam ini hampir sangat besar. Wanita tua dari keluarga Sue bangkit dengan tongkat, berjalan terhuyung-huyung di depan presenter, dan bertanya dengan penuh semangat, maaf, siapa kalian? Dan gadis mana di keluarga Sue saya yang jatuh cinta? Setelah mendengar ini, beberapa wanita muda yang belum menikah dari keluarga Sue tersipu karena kegembiraan. Meskipun mereka tidak tahu siapa pihak lain itu, mereka pasti orang kaya untuk menikah dengan pria kaya. Tetapi mereka memimpikannya pikirkan banyak hal. Wajah Amelia Sue pucat.
Dia satu-satunya wanita dari keluarga Su yang sudah menikah. Dengan kata lain, semua orang punya kesempatan. Tapi dia tidak punya kemungkinan seperti itu. Saya hanya bertanggung jawab untuk memberi hadiah. Saya tidak tahu apa-apa lagi. Pemberi hadiah datang dan pergi dengan cepat, tanpa meninggalkan informasi. Semua orang di keluarga Su melihat ke emas giok dan uang tunai 8,88 juta merah dan cantik. Banyak orang sudah ngiler. Jika putri mereka dihargai, bukankah mereka akan terbang di cabang dan menjadi burung phoenix? Mulai sekarang, seluruh keluarga Su, Anda harus bergantung pada mereka. Ini pasti aku, tapi aku wanita tercantik di keluarga Su. Saat ini, seorang wanita dengan sosok yang sangat seksi berkata, "Yo, di mana rasa percaya diri? Saat ini Tuhan tidak yakin siapa itu. Maukah kamu begitu tidak sabar?" Ya, kita semua punya kesempatan. Jadi bagaimana bisa kamu? Kurasa, tuan muda yang kaya ini sengaja memamerkan misteri. Mungkin dia baru saja jatuh cinta padaku. Beberapa wanita yang lebih muda berkompetisi, dan keluarganya berantakan. Jangan berkelahi. Kalian semua punya kesempatan. Tapi sayang, seseorang hanya bisa melihatnya dengan penuh semangat. Ketika Harry Su mengatakan ini, dia dengan sengaja melirik Amelia Su. Semua orang yang hadir tahu siapa yang dia bicarakan dan tertawa. Ya, kami memiliki satu pesaing yang lebih sedikit. George Han, terima kasih untuk ini. Jika bukan karena kamu, kami akan memiliki satu lawan lagi. George Han menundukkan kepalanya. Ekspresinya muram, bahkan dengan jejak mengerikan. Orang-orang ini tidak tahu siapa keluarga Han itu, tapi dia tahu betul. Dan, sudah 3 tahun, apakah saya membutuhkan George Han? Jangan bertengkar. Aku akan menjaga hal-hal ini dulu. Setelah pemberi hadiah secara pribadi muncul, saya tahu siapa favoritnya. Saya akan memberikan hadiah pertunangan ini kepada siapa. Wanita tua dari keluarga Su membuat keputusan akhir. Tidak ada lagi perselisihan. Usai makan siang, keluarga 3 Amelia Su pergi tanpa menunggu George Han, karena kejadian ini membuat mereka kehilangan muka. Saya pikir ketika George Han menjadi anggota keluarga, apalagi harga pengantin, dia bahkan tidak punya uang untuk harga pengantin. Bagaimana mungkin mereka tidak cemburu ketika melihat uang yang begitu banyak hari ini? Kembali ke rumah, Amelia Su mengurung diri di kamar. Ibu Amelia Su, Lily Jiang, berteriak pada Wilson Su dengan tatapan marah. Lihatlah orang lain, lalu kita. Inilah celahnya. Jika bukan karena ketidakbergunaanmu, bagaimana mungkin ayah membiarkan George Han bergabung dengan rumah kita? Nona saya benar-benar buta saat itu. Saya pikir saya bisa menjalani kehidupan yang baik dengan menikah dengan keluarga Su, tetapi saya tidak berharap jatuh ke tangan Anda sebagai sia-sia. Orang tua itu tidak pernah berpikir untuk memberimu hak untuk mewarisi keluarga Su. Lihatlah orang lain. Mereka tinggal di villa, apartemen lift, dan saya masih memeras Anda di lingkungan rusak dengan tangga ini. Menantu keluarga Su mengatakan bahwa akan menyenangkan untuk mengatakannya. Tetapi jika Anda menyebarkan sampah yang tidak berguna kepada Anda, hantu itu tahu betapa sulitnya hidup yang saya alami. Wilson Su menunduk dan tidak berani membantah. Dia adalah tipikal istri yang tegas dan tahu bahwa dia tidak berguna. Jadi dia tidak berani marah di depan Lily Jiang. Kekuatan Lily Jiang membuat Wilson Su semakin tidak berguna. Saya tidak peduli. Biarlah Amelia segera menceraikan sampah ini. Wajah keluarga Su Anda tidak ada hubungannya dengan saya. Saya hanya ingin menjalani kehidupan yang baik. Wilson Su berkata dengan lemah. Ayah memperingatkan saya bahwa saya tidak dapat membiarkan mereka bercerai. Dan seluruh kota Basin tahu tentang ini. Sekarang membiarkan mereka bercerai bukanlah lelucon. Lily Jiang mulai memercik dan berguling. Duduk di tanah dengan air mata dan air mata. Menangis dengan sedihnya. Wilson Su, kamu hal yang tidak berguna.
Bagaimana aku bisa menikahimu dengan berantakan? Kejahatan apa yang dilakukan wanita tua saya dalam kehidupan terakhirnya? Demi wajah keluarga Su, menghancurkan keluarga kami dan menghancurkan kehidupan Amelia di paruh kedua hidupnya. Amelia menjalankan lokasi konstruksi setiap hari. Tidakkah Anda merasa tertekan? Dia adalah rumah seorang gadis, tetapi pekerjaan yang kotor dan melelahkan. Semua kerabat Anda membiarkan dia melakukannya. Jika kamu tidak mencintaiku, kamu juga harus mencintai putrimu. Keluarga Su berkecimpung dalam bisnis bahan bangunan, dan biasanya lari ke lokasi konstruksi. Alasan mengapa semua tugas ini menjadi tanggung jawab Amelia Su memang karena status keluarga mereka paling rendah di keluarga Su. Wilson Su tidak bisa menyembunyikan rasa sakitnya. Dia tahu itu memang karena dia yang paling tidak berguna. Itu sebabnya orang tua itu mengirim George Han kepada mereka. Dia harus memikul sebagian besar tanggung jawab untuk semua ini. Tetapi masalah perceraian, katanya, wanita tua itu lebih suka membiarkan Amelia Su dan George Han menjadi tidak berguna selama sisa hidup mereka, dan tidak mungkin mempermalukan keluarga Su karena masalah ini. Pernikahan itu sudah menjadi lelucon tahun itu. 3 tahun kemudian, kejadian ini berangsur-angsur terlupakan. Jika bercerai, kejadian ini mau tidak mau akan diperlakukan sebagai lelucon setelah makan malam. Bagaimana wanita tua itu membiarkan ini terjadi? George Han berjalan ke pintu, mendengar teriakan dari rumah, duduk di tangga, mengeluarkan sebatang rokok. Asap yang membubung tidak dapat menghapus rasa dingin di mata George Han. Setelah merokok, George Han hendak masuk, tetapi suara Amelia Su terdengar dari dalam. Amelia Su, yang mengurung diri di kamarnya, tiba-tiba masuk ke ruang tamu, memandang Lily Jiang dan Wilson Su yang bermasalah dengan ekspresi yang menyakitkan, dan berkata, "Aku tidak akan menceraikannya." "Putri, apakah kamu gila? Apakah kamu akan menghabiskan seumur hidup dengan pengecut ini?" Dalam pandangan Lily Jiang, Amelia Su seharusnya menjadi orang yang paling ingin bercerai, tapi dia mengatakannya sekarang. "Saya tidak gila." Selama 3 tahun penuh, meskipun dia tidak membuat perbedaan, dia tidak pernah mengeluh di rumah selama 3 tahun ini. Dia tidak melakukan apapun tentang menyapu dan memasak, bahkan memelihara anjing pun memiliki perasaan. Jangankan seseorang. Aku memandang rendah dia, tapi aku tidak membencinya. Kakek memutuskan masalah ini. Bahkan jika aku benci, aku hanya membenci kakek. Dan nenek tidak akan membiarkan kami bercerai. Dia menganggap wajah Su lebih dari apapun. Di pintu, George Han menarik napas dalam-dalam dan tersenyum. Hingga saat ini, ia tidak tahu bahwa dirinya ada di hati Amelia Su. Ternyata dia tidak begitu tertahankan. Setidaknya wanita ini memiliki perasaan tertentu padanya. Ternyata kebencian yang ekstrim benar-benar menghasilkan cinta. "Amelia, aku telah berbuat salah padamu," Wilson Su berkata sambil menghela nafas. Dengan air mata di pipinya, Amelia Su menggelengkan kepalanya dan berkata dengan keras kepala, "Saya tidak dianiaya." Lama Amelia Su juga merasa akan menceraikan George Han, bahkan mengatakan kepada George Han hari ini bahwa cepat atau lambat mereka akan bercerai. Namun ketika pertanyaan itu benar-benar dilontarkan ke hadapan Amelia Su, dia menyadari bahwa pria tak berguna itu sebenarnya telah memasuki hatinya dalam 3 tahun terakhir. Mereka tidak pernah berpegangan tangan, dan bahkan menjaga jarak tertentu di depan umum. Tetapi pria ini, yang tidur di bawah tempat tidurnya selama 3 tahun penuh, adalah hubungan yang tidak dapat dihapus. "Aku hanya tidak melakukannya, jadi aku akan sangat menyukainya," kata Amelia Su sambil menggigit bibir putihnya. Kali ini, George Han membuka pintu, berjalan ke ruang tamu, memandang Amelia Su, yang sedang hujan di Lihua, dan mengulurkan tangan untuk menghapus air mata di wajahnya. "George Han, kamu mengatakan bahwa hanya aku yang bisa mengubahmu. Tidak buruk. Aku tidak ingin dipandang rendah lagi. Aku tidak ingin menjadi lelucon orang lain lagi.
Aku ingin membuat semua orang yang merendahkanku menyesalinya. Ini baik. George Han menjawab dengan singkat dan berbalik untuk pergi.